khusus untuk hendakkan. Sebetulnya pengertiannya sih tidak jauh. Yang itu mengurangi takbidu menjiurkan begitu. Ya. Mungkin ada yang bulan naskah begitu asalnya catat satu catatan khusus dan catat takbidu boleh. Faslun. Wa'lam anna al-musara'ata ila al-khairati wal muhafazata 'ala al-ibadati wal mudawamata 'ala al-ta'ati da'bul anbiya'i wal awliya fi hidayatihim wa nihayatihim. Dan ketahuilah olehmu bahwa bersegera kepada kebaikan-kebaikan dan memelihara atas ibadah dan mengekalkan diri di atas taat itu dakbul anbiya, kebiasaannya para nabi, adatnya. Dakbul adat, dakbul anbiya, adatnya para nabi dan para wali di bidayatihim wa nihayatihim, di permulaan mereka dan di kesudahan mereka. Jadi baru-baru dia bertindak di jalur itu sudah artinya musyawarah, muhafadzah al-ibadah, mudawamah ala taqwa. Di permulaan menihayati itu begitu sudah sampai dia tinggi derajatnya, nggak mengurangi. Baru jadi awal-awalnya dia rajin semayang, tidak ada jadi malam, suaminya dikira nggak begitu. Di awal begitu nanti apa begitu, nggak kurang ibadahnya. Di annahum a'raful khalqi billah, karena mereka itu anbiya wal awliya yang paling arif, yang paling ma'rifat di antara makhluk terhadap Allah. Fala jarama kanu a'badahum wa afwahum wa asyahum lahu azza wa jalla. Maka tak tidak adalah mereka itu orang yang paling adil di antara mereka, dan yang paling paham dan yang paling takut di antara mereka lah boleh ada ya. Wa inna iqbal al-abdi ala rabbihi wa ibadatahu lahu ala qadri mahabbatihi lahu. Maka sungguhnya ketampilannya seorang hamba dari Tuhannya dan ibadatnya kepada Allah itu atas kadar mahabbatnya. Tapi ini kurang. Kalau banyak cintanya dia banyak ibadatnya. Ya, banyak ikhlas, banyak tampil kepada Allah. Wa mahabbatu tabi'atun lil ma'rifah, dan mahabbat itu, cinta itu mengikuti bagi kenal. Karena ada beberapa tidak, karena tak kenal maka tak cinta. Ya, jadi itu cinta ngikutin kenal dulu. Terus adanya itu para kepada orang-orang yang mengorbankan jiwanya untuk kepentingan agama Allah. Itu mereka pelajari apa itu Islam, kenali betul. Bagaimana mahasin syariah, keindahan syariah Islam sampai menurut cintanya. Karena cinta dia lain dengan hartanya, dengan jiwanya orang. Nah itu kita tuh cinta. Kalau nggak cinta nggak ada jalan. Nggak ada orang yang mau mati saya dengan orang jiwa dengan agama. Kita nanti cinta, dia lain. Kalau nggak cinta tuh juga ada. Jadi walau mahabbat itu tabi'atun bil ma'rifah. Cinta itu mengikut bagi mengenal. Fakullama kana al-'abdu a'rafa billahi kana ashadda hubban lahu wa aktsara ibadatan. Maka setiap adalah si hamba itu lebih kenal terhadap Allah adalah dia lebih sangat kecintaan baginya dan lebih banyak ibadahnya. Dia tadi paling banyak ibadat, tandanya itu banyak cintanya Allah. Paling kurang. Inna syughlaka insyaghalaka an'uka di dunia wattiba'uka al-hawa anittikhadil awrati wa mulazamatil ibadati fajtahid an taj'ala li rabbika sa'atan min awwali naharika wa sa'atan min akhirih tashtariku fiha al-tasbih wal istighfar wa ghairi dhalika min anwa'it ta'at. Fa in syaghalaka jam'uka lid dunya wa tiba'uka lil hawa an ittikhadil awrati wa mulazamatil ibadah. Maka jikalau menyibukkan engkau boleh menghimpunkan engkau bagi dunia, karena kita orang dagang, orang bisnis, mencari keuntungan, ya, objekan. Namanya kita itu disibukkan oleh
mengumpulkan dunia. Wattiba'u hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Hanya kalau orang meninggalkan mengambil diri akhirnya itu karena kesibukan. Wa munazamatul ibadah, dan melazimkan ibadah, meninggalkan melazimkan ibadah. Baca tauhid. Kalau jawabnya lain belakang, baca tauhid, maka bersungguh-sungguh engkau anta ja'ala li rabbika sa'atan, bahwa kau jadikan untuk Tuhan satu saat min awalina hari, dari awal siangmu subuh, wa sa'atan min akhirih, dan satu saat daripada akhirnya siang maghrib. Tastabilu ya, engkau syukur sibuk dalam waktu itu bil tasbih wal istighfar wa ghairi dzalik, dengan tasbih subhanallah, astagfirullah, dan lain daripada yang demikian itu, min anwa'i ta'at, daripada segala macam taat. Kalau kita tahu diri kita ini orang sibuk, selalu kita setiap hari mengumpulkan dunia, ya, mengikutkan keinginan hawa nafsu itu dalam alam kehidupan karena pengaruh-pengaruh lingkungan dan sebagainya. Gampang, jadi jalan, ambil waktu, sediain waktu pagi, tapi jangan setengah jam buat Allah. Nanti sore gitu. Jadi kita nggak pasal, ya. Pagi pada subuh jangan bangun ya, tapi siang. Nanti sore mau mendekati maghrib duduk, ya, duduk sampai menunggu waktu maghrib masjid itu. Allah khusus, jangan nanti habis seluruh waktu kita untuk urusan dunia ini saja. Dulu di dokter namanya ada Jakarta itu, ini itu ada zaman Belanda itu ada angkat Jakarta namanya. Dia cinta sama apa ya? Memang dia orang ada suka sama cinta sama apa ya? Bikin waktu dia karena kesibukan dunia ini, dia bikin waktu maghrib bisa orang undang ini orang ini enggak paling dia ladenin pokoknya. Kalau antar maghrib, kalau ada urusan saya entar lagi. Kalau jadi dia bikin waktu khusus buat dia Tuhannya itu maghrib bisa. Jadi nggak ada yang berani ngatur sama dia keluar aman. Zaman dulu Habib nggak boleh tinggal di sini, tinggal di kota. Jadi di pinggiran, di pojakan dekat laut. Gitu. Jadi kalau udah maghrib nggak boleh berkeliaran di sini. Jadi harus ada di sana. Kalau dia masih ada di sini malam ini yang dagang apa ya ditangkap. Namun begitu lah. Jadi suatu waktu ada satu Habib yang ditangkap namanya ada karena terlambat pulang ke sana ke kota. Nah, ya masuk sana ada di laut ya. Jadi Belanda itu khawatir dia menyebabkan ilmu terlalu banyak itu. Ya. Selama dibuat, Anda juga takut. Jadi itu dibikin begitu dia tersembunyi belum kerasnya. Ada Habib ditangkap, gitu. Dia lawan. Terus sampai udah saatnya. Ini Habib ditangkap, ada Habib dipotong, nggak keluar. Artinya begitu dia punya apa? Dia punya ketekunan, itu, disiplin namanya itu. Ya, orang yang disiplin gitu, yang susah itu didapat sekarang. Ya. Maka itu kalau berhasil banyak. Dan puasa ya, tidak masuk. Kalau ada disiplin puasa, ya. Dan akhirnya bersama Allah. Qad ruwiya 'anillahi ta'ala annahu qala ibna Adam ij'al li sa'atan min awwali naharika wa sa'atan min akhirihi akfika ma baina dzalik. Kemudian diriwayatkan dari Allah Ta'ala bahwa Allah berfirman, namanya hadis Qudsi, ya. Qala berfirman Allah, ibna Adam, ya ibna Adam, ala hadis tidak. Anak Adam, ij'al li sa'atan min awwali naharika, jadikanlah untukku satu saat dari awal siang untuk aku, untuk Allah kasih waktu. Fasa'atan min akhirihi, dan satu saat daripada akhirnya, akhir sore. Akfika ma baina dzalik, aku akan pelihara engkau barang yang ada di antara yang demikian itu. Dipelihara Allah ini. Asal pagi kita waktu buat Allah, sore buat Allah. Di antaranya itu insya Allah kita pelihara kepada Allah. Ya. Itu ya, selain tentang surat doanya. Ya benar Adam, la tahjid an arba'i raka'atin awwalan nahar akfika akhir. Ya anak Adam, jangan kau lemah daripada melakukan 4 rakaat di awal siang. Maksudnya surat doa. Akfika akhir, aku akan pelihara engkau di atas.
beres urusan kita semuanya. Ya, kalau kita orang yang banyak punya urusan, banyak problem di masyarakat dan sebagainya, jangan lupa sama yang doa. Jangan lupa 4 saat, insya Allah semua urusan kita selesai. Orang dagang yang lagi utang, warada anna sahifatal abdi idza uridat ala Allah azza wa jalla min akhir kulli yawmin fa in kana fi awwaliha wa fi akhiriha khairun yaqulu Allah ta'ala lil malak umhu ma baina dzalika. Dan wajib bahwa suratan amal seorang hamba apabila didatangkan atas Allah azza wa jalla daripada akhir ke hari, betul itu. Laporin Tuhan cuma kerjaan kita. Tanya oleh malaikat. Fa in kana fi awwaliha wa fi akhiriha khairun. Kalau di awalnya sama di akhirnya bagus. Pagi-pagi ya, satu berjamaah ya. Dan di akhirnya sorenya bagi beli juga ya, kumpulkan anak-anaknya, mau muridnya keluar untuk ngaji itu. Ya, kalau di awalnya akhirnya khairun, ya Allah Ta'ala dari malaki berfirman Allah Ta'ala kepada malaikat yang ngurus tubuhku, ma baina dzalik, hapus tuh barang yang ada di antara kesalahan yang ada di antara itu disuruh hapus, dari itu. Alika min fadlillahi alaina wa ala nas. Yang demikian itu daripada karunia Allah di atas kita, di atas manusia. Jangan kita bilang gampang bener, enak bener. Itu kalau Allah katakan gitu kan, itu karunia Allah ya. Agar pagi sore bener semuanya. Nah itu dari kapan? Dari kami fadlillah alaina, itu karunia Allah di atas kita. Tidak boleh orang lain iri ya. Wa ala nas, di atas manusia semua. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tapi kebanyakan orang tidak bersyukur Allah. Ya. Padahal kita dikasih kerjaan yang enteng-enteng, ya, yang enteng-enteng cukup untuk menghabiskan segala sesuatu. Ya, tapi ya, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, semua riwayat boleh. Ya, saya syukur mengandung alam di dalamnya, malah lebih lagi. Orang yang syukur orang yang tahu kan, kan yang tahu belum tentu syukur. Saya lebih contoh ya, itu sebagai terima bacaan surat lain. Lihat dulu ya, mungkin ada riwayat yang saya ingat sekarang saya ingat. Bukan Quran kan? Dulu ada di Quran, ada. Kalau kita kata nasilah yang lama ada di Quran kan? Allah. Wa alaika bit tamassuki bil kitabi was sunnati wal i'tisami bihima. Ini sebuah pasal. Dan lazim olehmu dengan berpegang teguh dengan Al-Quran. Al-Quran dengan was sunnah dan hadis. Hilang wal i'tisami bihima, dan berpegang teguh dengan keduanya. Jangan asal pegang aja, tapi pegang teguh. Amalkan betul-betul keduanya, Al-Quran dan hadis. Fa'innahu dinullahil qawimu wa siratuhul mustaqim. Maka bahwasanya keduanya itu Quran dan hadis itu agama Allah yang lurus, agama Allah, Quran dan sama hadis. Wa siratuhul mustaqim, dan perjalanan yang lurus, perjalanan agama Allah yang lurus. Man akhadha ilma salima wa ghanima wa rasyada wa usima. Boleh rusyidah wa usima. Maka tadi gimana barang siapa yang mengambil dengan keduanya Quran hadis, selamat dia. Bahwa iman dan beruntung dia. Waru syidah ya, dan beroleh petunjuklah dia. Wa muslimah, dan terpelihara dia. Yang Quran hadis. Wa man hada anhuma dhalla wa nadima wa halaka wa qusima. Dan barang siapa yang berpaling daripada keduanya, ya, ada arabahnya. Siapa yang berpaling daripada keduanya, daripada Quran hadis, barulah sesatlah dia, wa nadimah, dan akan menyesallah dia, wa halaka, dan binasalah dia, wa qusima, dan dipatahkan dia. Faj'alhuma hakimaini 'alaika wa munasarrifaini fika. Maka jadikanlah olehmu akan keduanya Quran dan hadis itu menjadi dua hakim di atas dirimu. Hakimnya Quran dan hadis. Pemutusar rifaini qalbaka, dan yang memalingkan keduanya akan hati.
Warji ilaihima fi kulli amrika. Dan ya. Oh ya itu. Wa mutasarrifai ini fika. Ya. Dan bertasarruf ya, kedua ini Quran hadis itu pada engkau, pada dirimu, supaya sudah diolah, dikatakan oleh keduanya. Warji ilaihima fi kulli amrika, dan kembalilah engkau kepada Quran dan hadis dalam seluruh urusan. Mumtasilan li wasiyatillahi wa wasiyati rasulihi, karena menjunjung, menjalankan bagi wasiat pesanan Allah dan pesanan Rasulnya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Orang-orang yang beriman, patuhlah kamu terhadap Allah dan patuhlah kamu terhadap Rasul dan pemerintah daripada kamu, ya, terhadap pemerintah, penguasa. Fa'in tanaza'tum fi syai'in, maka jikalau kamu itu bertentangan di dalam suatu hal, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalilah kamu, ya, kembalikanlah itu persoalan tadi kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi lihat bagaimana kata Allah dan bagaimana kata Rasul. Kalau bertentangan dalam suatu hal itu, ya kembali. Bagaimana kata Quran, bagaimana kata hadis. Kalau nggak ada ainnya, dikiaskan kepadanya, pada Quran dan hadis. Ai ilal kitab wa sunnah ila Allah wa Rasul, maksudnya kepada Quran dan hadis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bima in ihtasamtum bihi lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum, aku berpesan kepada kamu, bima in ihtasamtum bihi, dengan sesuatu yang jikalau kamu berpegang teguh dengannya, lan tadillu abadan, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Kitabullahi wa sunnati. Pertama kitabullah, Quran dan sunnah, hadis. Fa in sarraka an takuna 'alal huda salikan lil mahajjatil baydai allati la 'iwaja fiha wa la amatan fa'arid jami'an niyyatika wa akhlaqika wa a'malika wa aqwalika 'alal kitabi was sunnah. Fa'in sarraka, maka jikalau menggirangkan engkau, jikalau menyenangkan akan dikau, antakuna alal huda, bahwa jadilah engkau di atas petunjuk, kau ingin kesenang kau kalau kau berada di atas petunjuk. Salikan lil mahajjatil baydai, menjalankan bagi perjalanan yang putih, allati la iwaja fiha, yang tidak ada kebengkokan padanya, wala amata, dan tidak ada kericuhan. Fa'arid jami'an niyatika, maka datangkanlah olehmu seluruh niatmu, wa akhlakika, seluruh akhlakmu, peranmu, wa amalika, dan amalmu, wa aqwalika, dan semua perkataanmu, kalau kita datangkan, cek kepada Quran dan hadis, mohon kita, niat kita. Fahud ma wafaqa wada ma khala, ambil apa yang sesuai, tinggalkan apa yang menyalahi. Kalau yang akur, Quran jalan, kalau yang akur, tinggal. Wa amal alal ihtiyat, dan beramal engkau di atas ikhtiar. Ikhtiar itu yang berhati-hati, jadi yang apa, preventif, ya, preventif, yang lebih berhati-hati. Wattabi'il ahsana abadan, dan ikut jalan olehmu yang terbaik lama-lamanya. Wala tabtadi' fid dini, dan jangan kau mengadakan bid'ah di dalam agama yang enggak ada dasarnya di Al-Quran dan hadis. Jangan kita mengada-ngada, bikin-bikinnya, tambah-tambahin apa gitu, cuma berit-berit, ikutin bagaimana yang Nabi ajarkan. Jangan bikin bid'ah, tambah-tambah. Wala tattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan jangan kau ikuti selain jalan orang-orang mukmin. Fatahsarad dunya wal akhirati, maka sebab rugi engkau di dunia dan di akhirat. Nah, kalau udah rugi di dunia akhirat, dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Bahaya kaum datatil umuri wa muhtalifatil arai, dan jauhkan olehmu akan datatil umur, perkara-perkara yang diada-ada, wa muhtalifatil arai, dan pertentangan-pertentangan pendapat. Kalau bisa jangan cari pertentangan, cari persamaan. Di dalam masyarakat ini kalau kita mau mencari pertentangan,
Nah, itu alamat kacau. Walaupun dalam masalah dunia, jangan dipilih yang itu. Ya, yang itu ditinggalkan aja. Sebab itu masing-masing ada ijtihadnya. Seperti masalah ibadah, masalah kunut aja umpamanya gitu. Tuh, saling membid'ahkan, saling menyalahkan. Jangan. Sebab itu mukhtalifat al-a'ra. Lain-lain berkata mazhab Maliki lain, Hanafi lain, Hambali lain, Syafi'i lain. Nah, itu jangan. Nah, jadi yang kita cari yang persamaannya aja, yang bakal mendekatkan kita dari satu dengan yang lain. Nah, cari titik temunya, jangan cari titik ikhtilafnya itu, ya. Faqad qala alaihi salatu wassalam, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tiap-tiap yang diada-ada itu bid'ah dan tiap-tiap bid'ah itu salah. Faqala alaihi salamu man ahdatsa li amrana hadza fi amrina hadza man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dan bersabda Nabi alaihi salam, kalau siapa yang mengada-ngadakan di dalam urusan kami ini, agama kami ini, ma laysa minhu, sesuatu yang bukan dari agama, yang dari luar, fa huwa alaihi raddun, maka dia di atasnya terpala. Kalau tidak salah tuh. Tidak itu dia baca bid'atun hasanatun, pertama bid'ah yang baik. Wa hiya ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitab wa sunnata min haythu itharul aslahi wal anfa'i wal hasan. Dan dia itu mengalami bid'ah hasanah apa yang berpendapat akan dia oleh imam-imam petunjuk daripada apa yang sesuai dengan kitab Quran dan hadis. Min haitsu itharul aslahi wal anfa wal hasan, dipandang dari segi mengutamakan yang lebih patut, mengutamakan yang lebih bermanfaat, dan mengutamakan yang lebih bagus. Apa umpamanya? Ya, padalika tajamil Qur'ani fi mushafin li Abi Bakr. Ya, ini jadi memang dia asal Nabi enggak kerjakan ini. Nah, tapi ini menghimpun Quran di dalam satu mushaf, dalam satu kitab, begitu. Bagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu Nabi mengatakan ini bukan bid'ah. Nabi mengatakan sunnatul khulafa, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Tapi banyak tidak menyebut bid'ah hal yang bukan dari Nabi, ya. Tapi ada itu dalilnya mana? Semua dikatakan dengan apa kamu akan tidak ada dalam Quran, tidak dalam hadis, itu kan sudah dalil. Iya, dalil. Dan itu bisa dipegang, itu dalil. Bukan bid'ah yang buruk. Andai kata itu disebut bid'ah, termasuk bid'ah yang hasanah. Wa nasbid diwani, dan mendirikan buku-buku catatan, ya, diwan, buku-buku mengumpulkan hadis-hadis, mengumpulkan aqwalul ulama dan sebagainya. Wa salatit tarawih, bisa juga nasbid diwan artinya mendirikan itu sidang seperti DPR, MPR, ya, jadi masuk tidak nasbid diwan. Salatin tarawih di Umar dan sembahyang tarawih bagi Sayyidina Umar. Jadi Umar menjadikan salat tarawih kumpulin orang. Nabi nggak ngumpulin orang, tapi dia kumpulin, masuk bid'ah. Kalau itu disebut bid'ah namanya bid'atun hasanah. Tapi Nabi sendiri menyebutkannya bukan bid'ah, sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Tapi kan waktu Nabi sholat ada yang mereka kumpul di belakang masuk. Ya, Nabi tidak larang. Cuma beliau tidak keluar. Tidak kumpulkan orang. Kalau dinyatakan tidak boleh kalian kumpul, Nabi Ibrahim tidak boleh kalian kumpul. Itu dilarang. Berarti boleh, ya. Kalau nggak dilarang, artinya boleh. Boleh. Watartibin mushafi wal adhan al-awwaliyah wa mal-jumu'ati, ya, lihatlah. Dan mengatur mushaf Quran. Tartibun nuzulnya itu enggak ditulis dari Iqra dulu Quran, tapi dari Bismillah, dari Lamin, ya. Iqra, mana di belakang. Itu cuma saya tahu kifiah dari Nabi, walaupun enggak kelihatan ajarannya, tapi itu dia satu tauhid dari Rasulullah. Jadi kalau mau dibilang bid'ah, ya itu bid'ah hasanah. Adzan al-awwaliyah wa al-jumu'ah dan adzan pertama di hari Jumat bagi Sayyidina Utsman. Yang jelas. Tapi itu kalian tidak menyesatkan. Sayyidina Utsman tahu bahwa zaman Rasulullah adzan itu hanya di muka mimbar waktu Jumat. Tapi karena waktu itu masyarakat sudah Islam sudah luas, perlu diadakan panggilan pertama itu kan. Kita masuk waktu adzan pertama. Itu masuk sunnah khulafaur rasyidin. Ya, tapi mengumpulkan orang. Akan diketahui bugati di Ali radhiyallahu anhu wal khulafa'il arba'ah, dan hukum-hukum memerangi pemberontak-pemberontak
pemberontak diperangi. Bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan khalifah yang empat, ya pemberontak itu diperangi. Nah, itu namanya bid'atun hasanah itu semuanya. Wasaniyatu bid'atun mazmumatun ala lisanil zuhdi wa sana'ati faqat. Dan yang kedua disebut bid'ah mazmumah, bid'ahnya tercela tapi di atas lidah zuhud. Karena lidah itu zuhud untuk jangan sampai ya, terbawa pada masalah duniawiya. Zuhudnya itu bid'ah mazmumah. Wa sana'ah faqat, dan urusan sana'ah saja. Yani merasa cukup dengan apa yang ada. Kadzalika at-tawassul' fil malabisi wal ma'akili wal masakin mubah. Dan yang demikian itu seperti berluas-luas dalam pakaian-pakaian, punya pakaian sampai berpuluh macam untuk ganti-ganti itu andai kata itu masuk ya, yang tercelanya, tidak yang tercela. Kalau ma'akili dan berluas-luas dalam makanan, padahal yang dimakan cuma sedikit macam. Kalau makan dulu, makan kayak orang Padang dulu, kalau macam ada itu cuma akhirnya dimakan satu aja ini ya, buat apa ini kan, bilangin keluarga kita ya jangan begini kan, macam-macam aja ya. Masakin mubah dan masakin mubah, dan tempat-tempat tinggalnya mubahnya harus. Kira-kira kita kalau 3 kali 4 meter kamar tidur cukup nggak? Cukup, jangan 10 meter. Keluar ya, keluar. Itu ya, itu luar biasa besarnya. Ada lagi gitu. Saya mau ikut, saya mau diam aja. Kamu seperti ada hajat, kata dulu. Dia memang saya ada perlu datang di mana cari orang lain. Ambil saya, ambil baskom. Tapi boleh silakan. Ada dulu. Nah, yang dulu. Ke-4 kali, tangan 4 kali. Wah jangan, jangan, tidak. Iya, duduk nambahin 1 aja nggak boleh. Dulu kalau tidur ke kamar berapa meter gitu begitu. Jadi itu dia teman. Nah ini berapa meter yang kamar ini, kamar raja ini sih, gitu. Ya, dulu saya ada pengenalan orang yang juga sebutnya orang tua. Waktu saya kalau rumah di kampung dulu, dia datang. Memang aku kiai jadi. Ini menjaga dia. Itu saking dulu mungkin berani dia itu ini. Panggilan hatinya. Kayak ini yang mereka dapat. Ya, berani bilang ini kalau guru membutuhkan buat tidak lagi ini lebih saya tadi. Karena malu, rumah kebenaran, seorang penegak kebenaran itu ya, yang berani siapa yang berani. Dia masuk Madinah ditangkap, dia masuk Madinah bangun-bangun udah bagus. Ini pertama di Madinah Rasul. Kalau dulu nih Madinah Fir'aun, bangunan-bangunannya udah bagus, ditangkap dia. Sudah ngomongan itu. Satu binatun mazmumatun mutlaqan, yang mutlak. Ya, tadi mazmumah ala lisan zuhud yang khususnya. Yang ketiga ini bid'ah yang tercela secara mutlak. Wa iya ma khalafa nususal kitab wa sunnah au kharaqa ijma'al ummah. Yaitu barang yang menyalahi nas-nas Alkitab Quran dan menyalahi nas hadis atau merobek ijma'nya umat. Ya, ijma'nya umat itu dirobek sama dia, disalahi. Faqad waqa'a min hadzal naw'i lil mubtadi'ati katsirun bil usuli. Dan sungguhnya terjadi daripada ini macamnya bid'ahnya ini. Ini banyak di dalam ilmu usul. Ilmu usul ini. Ini tidak hakikatnya. Faqad lauqumuhu fil furu', dan sedikit terjadinya pada masalah furu'. Ikhtiar itu jarang terjadi bid'ahnya. Wa kullu man lam yubadir fi tamassuki bil kitabi wa sunnati wa lam yadbir wus'ahu fi mutaba'ati rasul wa huwa ma'a dhalika yad'i anna lahu makanatan min Allah ta'ala fala tantafit ilayhi wa la ta'rid alayhi wa in tara bil hawa'i wa masya'a al ma wa quliyat lahul masafat fa khuliqat lahul a'adatu. Setiap orang yang tidak bersangkutan di dalam berpegang dengan Alkitab dan As-Sunnah dan tidak memberikan
keluasannya di dalam mengikuti Rasul. Dan dia serta yang demikian itu mendakwa kita tidak bilang dulu, hadis tidak, dan mutaba'at Rasul juga tidak. Tapi dia serta yang demikian dia berdakwah mengaku gitu. Anna lahu makanatan min Allah, bahwa dia ada punya pangkat daripada Allah Taala, ada punya satu kedudukan di sisi Allah dia bilang. Kalau yang begitu, dia ngaku berkedudukan di sisi Allah, atau dia wali, dia ngaku apa-apa, atau dia jalur gaib, dia ngaku dia terbilang daripada orang-orang yang dapat ridhonya Allah. Tapi nyatanya tidak berpegang teguh kepada Quran, tidak berpegang teguh kepada hadis, dan tidak mengikuti Rasulullah. Pada kata itu, jangan kamu menoleh kepadanya, jangan tengok, jangan pandang juga. Pada ta'arun alaih, dan jangan kau naik atasnya. Ya. Intarabil hawa, sekalipun dia bisa terbang di udara. Kesaktiannya kalau itu bisa terbang, tapi kalau dia nggak pegang Quran hadis, dia akan berangkat pakai ya. Bahwa sya'al ma, dan dia bisa jalan di atas air dan pakai. Ya, keutamaan manusia bukan jalan di udara. Burung bisa terbang. Emang burung manusia mulia mana? Maksudnya manusia. Jadi kalau umpamanya dia bisa jalan di udara, jadi mana lain. Baru bakal turun. Sama sya'al mah, dia jalan di atas air, angkat ikan dulu. Waktu lihat nahul masyarakat, dan dilipat baginya segala jarak-jarak jauh. Kalau orang bisa sampai dalam 1 bulan, dia 1 hari kan, 1 jam sampai. Ya, dia bisa begitu. Jangan toleh. Kalau dia nggak pakai Quran dan hadis. Kalau tidak salat ini ya. Itu tidak salah, ya. Apalagi itu sejelasnya. Wakulikat lahul ada, sudah dirobek begini kebiasaan banyak. Kalau umpan di atau walaupun ada, sekalipun jangan toleh. Fa'inna dzalika yaqamu katsiran min syari'ati wa sahihati wal qur'ani al-arrafina wal munajjimina wa ghairihim min ad-dullali. Maka sesungguhnya yang demikian itu terjadi banyak bagi setan-setan kerjaan gitu. Tukang-tukang sihir, dukun-dukun, tukang peramal-peramal, dan ahli nujum, dan lain daripada mereka min ad-dullali, daripada orang-orang yang sesat. La yakhruju mithlu dzalika an kaunihi istidrajan wa talbisan ila kaunihi karamatan wa ta'yidan illa wujudul istiqamah. Dan tidak keluar seperti yang demikian itu daripada keadaannya istidraj, itu istidraj. Dan talbis itu penipuan, talbis. Ila kaunihi karamatan, kepada keadaannya sebagai karamah, wa ta'yidan, dan penguat dari Allah, illa melainkan yang bisa jadi itu ta'yid karamah, wujudul istiqamah, adanya istiqamah, ya, artinya tetap mendirian dalam menjalankan Quran dan hadis. Imam Dhahar alaihi, pada orang yang bahir atasnya. Wa hadzal maghrur wa amthaluhu innama yulabbisuna 'alal ghawwa'i was-sahalati alladziina ya'buduna Allah 'ala syakkin. Dan ini orang yang tertipu ini, dan orang-orang yang sepertinya, hanya saja mereka itu membuat kesamaran alal ghawwa kepada masyarakat kami, pada rakyat jelata ghawwa itu namanya, ya, rakyat jelata. Wasakalatin, orang-orang rendah, alladzina ya'buduna Allah 'ala syakkin, mereka yang menyembah Allah Taala di atas keraguan, nyembahnya nggak benar, nggak mantap, masih ada berat. Wa amma ulul uquli wal albabi faqad alimu anna tafawutal mu'minina bil qurbi min Allah ala hasabi tafawutihim bi mutaba'atir rasul. Dan adapun orang-orang yang berakal dan orang-orang yang mempunyai pikiran, sungguhnya mereka itu tahu bahwa selisihnya orang-orang mukmin di dalam pendekatan daripada Allah, jadi di atas kira-kira selisih mereka di dalam mutaba'ah kepada Rasul. Ya, kalau yang banyak mutaba'ahnya kepada Rasul itu banyak pendekatannya kepada Allah, itu bedanya. Wa innahu kullama kanatil mutaba'atu akmalat kana al-qurbu min Allah atamma. Dan bahwasanya setiap adalah mutaba'ah itu lebih sempurna, adalah kehampiran daripada Allah lebih sempurna juga. Maka nasil ma'rifatu bihi ajallah, dan adalah ma'rifat dengan Allah itu lebih agung. Faqad qa'ada Abu Yazid al-Bustami ila zijarati rajulin yusafu bil wilayati faqa'ada lahu fil masjidi
Falamma kharaja hadaratu nuqamatun farama biha itu masjid. Faraja'a Abu Yazid falam yajtami. Qala kaifa yu'minu ala asrarillah man lam yuhsinil muhafadzata ala adab syariah. Semuanya bertujuan Abu Yazid al-Bustami, ya, Al-Bustami, yaitu bertujuan ila ziyaratil rajulin, kepada mengunjungi seorang laki-laki yusafu bil wilayah, yang orang sifatkan dia dengan kewalian. Dengar ada orang bilang si Anu itu wali itu, dan saya mengajar Abu Yazid al-Bustami, namanya Muhammad Taifur, ya. Abu Yazid al-Bustami namanya Muhammad Taifur. Saya ingin diarahkannya. Ada orang bilang ada seorang laki-laki wali, enggak. Maka ada lalu di masjid, maka dia duduk untuk orang itu di masjid. Muziarah dia, dilihat orangnya, itu orangnya ada di masjid. Falamma kharaja, maka tatkala dia keluar orang, hadaratu nuqamatun, hadir akan dia reak, pengen beriak tuh orang. Falamma biha fi hari itu masjid, dilemparkan aja reaknya di tembok masjid. Tuh, di bulu daging. Faraja Abu Yazid balik lagi pulang, gak jadi berziarah aja. Karena mencari bihi, gak berkumpul ini kan. Maka ya, dia bilang kaifa yu'manu ala asrarillahi man lam yuhsinil muhafadzata ala adab syariah. Bagaimana bisa diamankan di atas rahasia-rahasia Allah orang yang tidak membaguskan pemeliharaan atas adab-adab syariat? Beludah sembarangan. Kalau dia menjumlah aulia, dia nggak begitu, nggak beludah sembarangan. Ya, di masjid beludah jadi, itu kan dilarang. Nah, kalau dia nggak menjaga itu apa syariat, berarti dia bukan wali Allah, nggak mungkin. Bagaimana Allah bisa amankan dia syariatnya? Dengan adab yang segitu aja nggak jaga, nggak saya. Jadi kalau gitu, kalau wali mesti bagus perjalanannya, amaliannya bisa dicontoh oleh orang. Bakalan Junaidu rahimahullah, kullu turuqi masdudatun illa ala man ittaqa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Junaid al-Baghdadi, Raisus Sufiyah, kepala orang tasawuf di Baghdad rahimahullah, dia bilang kullu turuqi masdudatun, semua jalan sudah tertutup. Ya, jalan menuju ke Allah sudah tertutup illa ala man ittaqa athar Rasul, kecuali atas orang yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu terbuka jalan. Jadi jalannya mana satu? Jalan ke Allah itu mengikuti jejak Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Anta babullahi wa anta babullahi qul umri lam anta babullahi la yadkhulu wallahi kullu umrin atahu min ghairika la yadkhulu. Perkataan Ibnu Khalid, wa anta babullahi, engkau ya Rasulullah pintu menuju kepada Allah. Ayyumri'in atahu min ghairika, siapa orang yang datangnya dari selain jalan engkau, lam yadkhulu, nggak bisa masuk. Yang bisa masuk cuma dari pintu Nabi ke Allah. Kata Sahlu bin Abdullah rahimahullah, la mu'inna illa Allahu wa la dalila illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la zada illa taqwa wa la amala illa sabru alaihi. Kata Sahal bin Abdullah at-Tustari rahimahullah, la mu'inna illa Allah, tidak ada yang menolong kecuali Allah. Wala dalila illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang jalan memberi petunjuk dan Rasulullah. Wala zada illa taqwa, tidak ada perbekalan kecuali takwa. Wala amala illa sabrun alaih, dan tidak ada amalan dan sabar di atas takwa. Wa'alam annahu la yastaqillu bi ardi jami'i umurihi allati taqamu lahu fi zahirihi wa batinihi ala kitabi wa sunnati kullu ahli. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya tidak dapat menyendiri dengan mendatangkan seluruh urusannya yang terjadi urusan hidup baginya dalam zahirnya dan batinnya di atas kitab dan sunnah kullu ahli. Tidak semua orang bisa mengukur, ya, tidak semua orang bisa mengukur, ya, itu artinya sesuatu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Fa inna dzalika makhsusun bil ulama ar-rasikhin, maka sungguhnya yang demikian itu tertentu dengan ulama-ulama yang berjejak ilmunya. Itu. Kalau kita sendiri masing-masing pribadi susah untuk ikut ini pada ulama, bukan ya ulama. Fa in ajazta an syai'in
fa'ala alaika birruju'i ila man amaraka Allah birruju'i ilaihi. Jadi kalau engkau lemah daripada sesuatu, nggak bisa kita mengukur dengan Quran lagi. Maka lazimkan olehmu dengan kembali kepada orang yang telah memerintahkan kita oleh Allah dengan rujuk kepadanya. Siapa? Yang Allah perintahkan kita supaya kita rujuk kepada dia. Nah, itu demikian. Ulama kan? Fi qaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahla dzikri ahla ilmi. Ya. Rujuk kepadanya dalam firman Allah Ta'ala, tanyalah oleh kamu akan ahli dzikir, ahli Quran, ulama. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu. Wa ahlu dzikri al-ulama'u billahi wa bidinihi al-'amiluna bi'ilmihim ibtigha'a wajhillahi ta'ala az-zahiduna fid dunya alladzina la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillahi ta'ala ad-da'una ila Allahi 'ala basiratin. Dan ahli dzikir itu ulama billah, orang yang mengenal ya Allah dan mengenal agama Allah. Al-amiluna bi'ilmihim, yang mengamalkan mereka dengan ilmu mereka. Ibtigha'a wajhillahi ta'ala, karena menuntut ridhonya Allah Ta'ala. Az-zahiduna di dunia, yang zuhud, yang tidak gemar mereka itu, tidak doyan dunia. Alladzina la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi ta'ala. Orang yang tidak membuat lalai mereka oleh perdagangan, bisnis, dan tidak jual beli daripada mengingat Allah. Dia bisnis dan tidak pernah dilalai meninggalkan. Ad-da'una ila Allah 'ala basiratin, yang mengajak mereka itu kepada Allah di atas hujjah, ala basirah, di atas satu argumentasi. Al-mukasyafuna bi asrarillah, yang dikasyafkan mereka itu, dibukakan mereka itu dengan rahasia-rahasia Allah. Apa perintah-perintah Allah, ditahu rahasianya. Ini dilarang, ini. Qad azza ala basitil ardi wujudu wahidin min haula. Sungguhnya langka, azza itu jarang ya. Sungguhnya langka di atas hamparan bumi ini adanya seorang dari mereka yang tadi disebut ya, jarang. Hatta laqad za'ama jama'atun minal akabiri annahu mafqudun, sehingga ya sungguhnya beranggapan oleh satu jamaah dari orang-orang besar bahwasanya mereka yang disebutkan tadi itu mafqudun, sudah tidak ada sama sekali, tidak ada. Itu ulamanya disebut yang dikatakan ahli fikir itu ulama billah wa bidinihi al-amiluna bi ilmihim ibtigha'a wajhillah az-zahiduna fid dunya alladzina la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah ad-da'una ila Allah 'ala basiratin al-mukasyafuna bi asrarillah. Ini azza kita jarang ini ya. Bahkan ada yang bilang udah tidak ada maksud ya. Wal haqqu annahu mawjudun, tapi menurut penilaian pengarang yang hak masih ada. Memang langka tapi masih ada. Walakin qad satarahumullahu birida'il 'izzah, tetapi telah menutupkan mereka oleh Allah dengan rida'il 'izzah, dengan selendang kemuliaan, ketutup jadinya dia dengan selendang kemuliaan. Jadi nggak tahu kita yang mana orangnya ya. Nah, jadi cari. Hatta laqad za'ama jama'atun la kabir annahu maqbulun wal haqqu annahu mawjudun walakin qad satarahumullahu birida'il 'izzah, tapi sungguhnya menutupi akan mereka oleh Allah dengan selendang kemuliaan. Wa duriba alaihim suradiqatul ikhfa'i, dan sudah dibuatkan di atas mereka itu kemah-kemah penutupan, penyembunyian, di ghaflatil khassah, karena kelalaiannya ya, orang-orang yang khusus, wa iradil amah, dan sudah berpaling orang-orang yang awam. Faman talabahum bisidqin wajada fi dzalik, barang siapa yang menuntut mencari mereka dengan benar pasti akan mendapatkan yang benar-benar pengen ketemu ya, itu bisa ya. Wajadatin sidqin wajadatin wajad ya, ciri-cirinya nanti ada tertentu ya. Pertama dia ittiba kepada Rasulullah, itu betul orang-orang sakti yang diangkat nanti ya, orang sakti aja. Hujanannya orang ini kalau kita ikut bakal guru nih, tahu orang kebatinan itu. Iya, bisa juga. Sementara bahwa ba'da bisidutin wajadah bila lam yu'izu, tidak menyulitkan dia insyaallah ta'ala. Wujudu wahidin minhum, ada seorang dari mereka. Fasidqu sayfun la yudha'u ala shay'in illa qata'ah. Kebenaran itu merupakan pedang yang tidak diletakkan atas sesuatu melainkan memutuskannya. Kalau kita benar, insyaallah ketemu.
Wal ardu la takhlu min qa'imin billahi bihujjah. Dan bumi itu tidak akan sunyi daripada orang yang mendirikan bagi Allah dengan hujahnya. Ada orang yang punya argumentasi kuat untuk menegakkan kebenaran, di bumi itu selalu ada. Faqad qala alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haqqi la yadurruhum man nawahum hatta ya'tiya amrullah. Ulaika nujumul ardi wa hammalul amanati wa nuwabul mustafa wa warasatul anbiya radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adam nafa'alihi bi 'ulumihi fid darain amin. Qala faslun wa 'alaika bi tahsini mu'taqadika wa islahihi wa taqwimihi ala minhajil firqatin najiyati. Faslun, hadza faslun. Inilah sebuah pasal. Wa 'alaika bi tahsini mu'taqadika. Dan lazimkanlah olehmu dengan membaguskan yang diiktikadkan olehmu. Iktikadmu itu supaya dibaguskan. Wa islahihi, dan memperbaikinya. Wa taqwimihi ala minhajil firqatin najiyah, dan meluruskannya di atas perjalanan kelompok yang selamat. Siapa itu kelompok yang selamat? Wahiyal ma'rufatu min baini sa'iril firaqil islamiyati bi ahli sunnati wal jama'ati. Dan dia itu firqatun najiyah, kelompok yang selamat itu yang terkenal dari antara seluruh kelompok-kelompok Islam dengan nama ahli sunnah wal jamaah. Itu kelompoknya yang kita disuruh lurusin tuh supaya tidak kita di atas perjalanan itu, perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Siapa itu ahli sunnah wal jamaah? Wa humul mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabuhu. Dan mereka itulah orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang ada atasnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di sunnah cuma sannahu Rasulullah wal jamaah mattafaqa ala ya alaihi ashabuhu radhiyallahu anhum. Jadi sunnah itu artinya yang dijalankan oleh Nabi. Nah, kalau jamaah itu yang disepakati oleh para sahabat. Nah, itu haluan dari sunnah jamaah gitu. Ikut bagaimana yang Nabi jalankan dan yang sahabat-sahabat sudah sepakat untuk menjalankannya. Tidak. Dan ini di bidang akidah ya. Istilah ahlu sunnah wal jamaah itu adanya di bidang akidah, bukan di bidang fikih. Bukan masalah baca kuno atau bukan begitu kan. Ini masalah akidah, kepercayaan ya kepada Allah, kepada Rasul. Nah, ini ada istilahnya. Wa anta idza nazarta bi fahmin mustaqimin ma'a qalbin salimin fi nususil kitab was sunnatil mutadamminati li ulumil iman. Wa ta'ifati siyaris salafis salihin minas sahabati wa tabi'in. Alimta wa tahaqqaqta annal haqqa ma'al firqatil mawsumati bil asy'ariyati nisbatun ila Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah.
Wa anta, dan engkau, idza nazarta bi fahmin mustaqimin, apabila engkau memandang, meneliti dengan kepahaman yang lurus, ma'a qalbin salimin, serta hati yang selamat. Apa yang dipikirkan? Fi nususul kitab wa sunnah, tentang nas-nas, keterangan-keterangan Alkitab, Quran dan hadis, al-mutadamminati li ulumil iman, ya, yang mengandung itu nususul kitab dan sunnah tadi bagi ilmu-ilmu tentang keimanan. Wa ta'ifati siyaris salafis salih, dan kelompok perjalanan ulama salaf yang saleh, minas sahabati wa tabi'in, daripada kalangan sahabat dan tabi'in, alimta, niscaya engkau tahu. Wa anta idza nazarta alimta, jawabnya ya, jawab tidak. Niscaya engkau tahu, wa tahaqqaqta, dan engkau tahqiqkan, annal haqqa, bahwa kebenaran itu, ma'al firqatil mausumati, bersama kelompok yang diberi nama bil asy'ariyah, kelompok Asy'ari, nisbatun ila Syekhi Abil Hasanil Asy'ari rahimahullah, yaitu nisbah dibangsakan kepada Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari, ya, radhiyallahu anhu, rahimahullah. Dulu ya. Tapi punya ayat itu Abu Hashim Al-Jubai, ayat dirinya orang Mu'tazilah. Jadi dirawat dari kecil sama bapak tiri Abu Hashim Al-Jubai yang berhaluan Mu'tazilah. Jadi dia terpengaruh dengan ajaran itu. Tapi kemudian setelah dia lenyap beberapa waktu, dia kembali membawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rattabat qawaida aqidati ahli al-aqid wa harrara adillatah, telah mentertibkan ia akan kaidah-kaidah dan patokan-patokan daripada akidahnya, simpulan imannya ahli kebenaran itu, ahli sunnah wal jamaah. Wa harrara adillatah, dan menyaring dalil-dalilnya. Wa hiya al-aqidatul lati tama'at 'alaiha sahabatu wa man ba'dahum min khiyarit tabi'in, dan yaitulah akidah yang berhimpun atasnya oleh para sahabat dan orang yang sudah sahabat daripada orang-orang baik dari kalangan tabi'in. Wa hiya aqidatu ahli haq min ahli kulli zamanin wa makan, yaitu akidahnya ahlul haq daripada ahli tiap-tiap masa dan tempat. Wa hiya aqidatu jumlati ahli tasawuf, dan dia juga akidah satu jumlah daripada ahli tasawuf Asy'ari. Kama haka dzalika Abul Qasim Al-Qushairi fi awal risalatih, sebagaimana yang dikayatkan akan yang demikian itu oleh Abul Qasim Al-Qushairi di dalam awal risalahnya. Wa hiya bihamdillahi aqidatuna wa aqidatu ikhwanina minas sadatil ma'rufin al-Husainiyaini al-ma'rufin bi ali Abi Alawi, dan dia juga itu akidahnya Ahlussunnah. Dengan memuji Allah Ta'ala juga akidah kita. Ini akidah saudara-saudara kita daripada sahadah, Sayyid-Sayyid, Habib-Habib Al-Ma'rufaini, yang dikenal, Al-Ma'rufina, yang dikenal mereka itu Al-Husainiyina, keturunan daripada Sayyidina Husain, ya. Al-Ma'rufina bi ali Abi Alawi, yang terkenal dengan nama keluarga Abi Alawi, ya. Ya. Enggak, ini yang betul Ahlussunnah. Ada beberapa kelompok memang yang sana, ya. Tapi kalau beliau ini khususnya Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, ini memang kelompok Ahlussunnah wal Jamaah di kalangan para habaib. Wa aqidat aslafina miladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza, dan dia juga akidah leluhur kita. Leluhur kita dari mulai dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada hari kita ini. Wa kana al-imamul muhajiru jaddus sadatil madhkurina Sayyid Syekh Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali ibn al-Imam Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu, lamma ra'a zuhur al-bidah
فكثرة الأهواء واختلاف الآراء بالعراق هاجر منها ولم يزال نفعنا الله تعالى به ينتقل في الأرض حتى أتى أرض حضرموت فأقام بها إلى أن توفي. Dan adalah Imam Al-Muhajir, ya, itu kakeknya Sadah yang tersebut tadi, Ali Alawi. Itu Syekh Ahmad bin Isa, ya. Ada yang bilang Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali, yang Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali. Kalau Al-Muhajir, Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa, Nah, Sayyid Syekh Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali ibn al-Imam Ja'far bin As-Sadiq Ali bin Abidin. Jadi Ahmad, anaknya Isa, anak Muhammad, anak Ali bin Abidin, anak Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu. Ya. Apa ini? Enggak bukan. Bin Abidin. Lama ra'a zuhur al-bid'ah, beliau ni Imam Muhajir. Namanya Imam Muhajir. Disebut Muhajir karena pindah-pindah dulu. Nah, dari satu daerah ke daerah lain. Kalau di sini ya rusak tidak diperbaikinya, bisa dipindah ke tempat lain, bawah tidak. Kerja-kerja sama itu Abbasiyah. Ya, Abbasiyah. Khalifah. Adalah Imam Muhajir, kakeknya sadahnya tersebut tadi. Itu Syekh Ahmad bin Isa bin Muhammad Ali bin Imam Ja'far radhiyallahu. Tatkala dia melihat zahirnya bid'ah-bid'ah dan banyak segala hawa nafsu dan ikhtilaf pendapat sahabat di Irak. Tadinya di Irak ya, di Baghdad. Hajar min dia pindah hijrah dari Irak. Walam yazal nafa'an Allah ta'ala bihi yantaqilu fil ardh. Senantiasa beliau nafa'an Allah ta'ala bihi. Mudah-mudahan Allah manfaatkan ini. Yantaqilu fil ardh. Lalu pindah dia di bumi. Hatta ada Abdul Hadramaut sampai dia datang ke bumi Hadramaut ini. Nah, ini kebanyakan di situ kan. Nah, apa ya? Fa'aqama biha, maka beliau bermukim di Hadramaut ila antufiyah sampai beliau meninggal dunia. Tabarakallahu fi akhirih hatta ishtahara minhul jammul wafir bil ilmi wal ibadati wal wilayati wal ma'rifah. Maka memberkati Allah Ta'ala pada keturunannya, akhirih itu keturunannya, sehingga masyhur daripada keturunannya al-jammul wafir, jamaah yang banyak. Jamul wafir, jamaatul katsirah. Jamaah yang banyak. Bil ilmi, masyhur dengan ilmu turunan dia. Wal ibadah, masyhur dengan ibadah, yang masyhur ilmunya, masyhur ibadahnya. Wal wilayah, dia yang masyhur kewaliannya. Wal ma'rifati, ada yang masyhur kema'rifatannya. Itu keberkahannya. Walam ya'rif lahum ma arada li jama'atin min ahli bait an-nabawi min intihal al-bid'ah wa ittiba' al-ahwa' al-mudillati bi barakati niyyati hadzal imam al-mu'taman wa firarihi bi dinihi min mawadi' al-fitan. Dan tidak datang bagi mereka ini, bagi sadahnya, apa yang datang bagi jamaah daripada ahli bait an-nabawi, daripada intihal bid'ah, ya, daripada itu berhiasnya itu bid'ah-bid'ah, wattiba'il ahwa'il mudillah, dan mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan. Enggak boleh ikut. Bi barakati niyati hadzal imam al-mu'taman, dengan berkat niatnya ini Imam Al-Muhajir ini yang dia amanatkan. Wa firarihi bidinihi min mawadhi'il fitan, dan lari dia membawa agamanya dari tempat-tempat fitnah. Di mana tempat-tempat fitnah, kalau dia rusak agama, dia lari, dia pergi selamatkan agamanya. Tidak. Wallahu ta'ala yajzihi anna afdala ma jaza walidan an waladi. Maka Allah Ta'ala memberi pembalasan akan dia dari kami seabdal-abdal apa yang Allah beri pembalasan akan seorang tua daripada anaknya. Wa yarfa'u darajatahu, dan mengangkatkan akan derajatnya ma'abaihil kiram, serta bapak-bapak mereka yang mulia fi ilmihi, dalam surga illiyin, tempat yang tinggi di sisi Allah. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa yulhiqana bihim
fi khairin wa afiyah, dan memperhubungkan akan kami bersama mereka di tempat kebaikan dan keselamatan. Ghairu mubaddilin, tidak menukar-nukar, tidak merubah-rubah, padahal tidak merubah-rubah. Wala maftunin, dan tidak terkejut, ya, terfitnah. Innahu arhamur rahim, ya Allah Maha Pengasih daripada segala yang mengasihani. Wal Maturidiyatu kal Asy'ariyati fi jami'i ma taqaddam. Dan golongan Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi juga Imam Al-Sunnah. Nah itu sama kan, seperti Asy'ariyah dalam sekalian apa yang telah terdahulu itu, tidak ada bedanya. Nah, ada perbedaan tapi bukan prinsip, ya, sedikit-sedikit aja. Antara jadi imamnya Al-Sunnah itu dua, Abu Mansur Al-Maturidi sama Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, dari tarekat. Wa yanbaghi likulli mu'minin ayyuhina mu'taqadahu bi hifdzi aqidatin min aqaidil a'immatil mujma'i ala jalalatihim wa rusulihim fil ilmi. Dan seyogianya bagi tiap-tiap orang mukmin dia bahwa dia membaguskan akidahnya dengan memelihara akidah daripada akaid imam-imam yang sudah diijma'kan atas keagungan mereka, wa rusulihim fil ilmi, dan jejaknya mereka di dalam ilmu. Wala ahsibu muhtadhiya dzalika yusadifu aqidatan jami'atan wadihatan ba'idatan anis syubhat salimatan minal asya'il muhimmati. Dan tidak aku mengira orang yang menuntut yang demikian itu berbetulan akan akidah yang jami'ah, yang mencakup, wadihahnya jelas, ba'idatan anis syubhat, jauh daripada syubhat-syubhat, salimatan minal asya'il muhimmah, sejahtera daripada segala sesuatu yang mewahamkan. Mislu aqidatul Imam Al-Ghazali, ya, seperti akidahnya Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, allati awradaha fil faslil awali min kitabi qawaidil aqaidi min al-ihya. Ya, seperti akidah Imam Ghazali radhiyallahu anhu yang mendatangkan beliau ke akidah itu di pasal pertama daripada kitab Qawaidil Aqaid namanya, di dalam Ihya Ulumuddin. Dan kitab Ihya itu kemudian kita baca ini. Ya. Artinya memang khusus Qawaidil Aqaid yang ada di dalam Ihya. Ya, ini sudah kita baca. Juz awal, dan kita masuk juz tsani Ihya ini di Matul Masakin. Fa alaika biha, maka lazimkanlah olehmu atasnya, atas akidah Imam Ghazali itu. Fa in tashawwaqta ila mazidin fanzur fil risalatil qudsiyah allati awradaha fil fasl tsalits min al-kitabil mazkur. Maka jika engkau merindukan kepada tambahan, maka tilik olehmu dalam kitab Risalah Al-Qudsiyah. Ada lagi, dia juga yang telah mendatangkan dia dan dia dalam pasal yang ketiga. Jadi pasal yang pertama, pasal yang ketiga. Minal kitabil mazkur, daripada kitab yang tersebut. Wala tatawakkal fi ilmil kalami, ya, dan jangan engkau masuk di dalam ilmu kalam. Wala tuktir minal khawdi fihi, dan jangan engkau memperbanyak daripada seluruh dalam ilmu kalam. Di mujarradi talabi tahaqquq fil ma'rifah, karena semata-mata menuntut kemantapan di dalam ma'rifah. Wa innaka la tadfaru bihadzal matluba min hadzal ilmi, maka sungguhnya engkau tidak akan mendapatkan dengan cara ini akan yang dituntut daripada ini ilmu. Walakin in aradta tahaqquqa fil ma'rifati wa 'alaika bisuluki tariqihi. Tetapi jikalau engkau ingin tahakkuk mantap dalam ma'rifah, lazimkan olehmu dengan menjalankan tarekatnya. Jadi bukannya ilmunya diperdalam begitu dengan segala falsafah yang kadang-kadang tidak diridhoi. Nah itu lebih bagus kalau udah kita kemantapan dalam akal itu, amalin jalan di perjalanannya, suluk, ya. Apa itu suluk? Wahiyal nizamut taqwa zahiran wa batinan, tidaknya itu melazimkan takwa zahir batin. Wa tadabburil ayati wal akhbari, dan memikirkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis, wan nazari fi malakutis samawati wal ardh, dan memandang pada malakut, ya, alam langit, daripada langit dan bumi, ala qasdil i'tibar, di atas tujuan mengambil pelajaran, wa tahdzibi akhlaqin nafsi, dan membersihkan perangai-perangai jiwa, wa tawsifi kasafatiha, dan menghaluskan kekasarannya, bi husni riyadhah, dengan bagusnya latihan, wa tasghili mir'atil qalbi, dan mengkilatkan
cermin hati kita kadang-kadang burak. Itu dalam usaha suluknya itu membersihkan itu hati. Dengan apa dong membersihkannya? Bimulazamati dzikri wal fikri wal iradi amma yusudilu an tajarrud. Nah, dengan lazim berzikir caranya yang putus zikir dan berpikir takut dan berpaling dari apa yang dapat membimbangkan daripada tajarrud semacam ayat Allah. Ya hadzal amri bagi perkara ini. Fa hadza sabilut tahsili. Nah, inilah jalan untuk menghasilkan. In salat tahu aturta insyaallah taala alal matlub. Nah, ya. Jika kau jalani dia, misalnya kau ketahui insyaallah atas apa yang dituntut. Wa dhaqata bil amril marghub, dan kau menghasilkan dengan perkara yang digemari. Wasufiyatu innama jahadu nufusahum fabalahu fi riyadatiha wa qata'uha an adatiha. Dan orang-orang sufi, ahli tasawuf itu, hanya saja mereka itu berjuang, ya, melawan nafsu mereka, dan bersangatan mereka itu di dalam melatih dirinya dan memutuskan mereka dia daripada kebiasaan maklub fatiha dan yang dibiasakannya di ilmihim bitawaqufi husuli kamalil ma'rifah ala dzalik, karena mereka tahu dengan terhentinya hasilnya kesempurnaan ma'rifah di atas yang demikian itu. Kalau ada ini susah untuk ma'rifah. Wa ala kamalil ma'rifati yatawaqqafu tahaqququ bi maqamil ubudiyati alladhi huwa bughyatul arifin wa umniyatul muttaqin radhiyallahu anhum ajma'in. Dan di atas kesempurnaan ma'rifah terhentilah oleh kemantapan dengan maqam ubudiyah. Yang ada lagi yaitu maqam ubudiyah itu bughyatul arifin, tujuannya orang-orang yang arif, para wali. Wa umniyatul muhaqqiqin, umniyah cita-citanya para ahli tahqiq radhiyallahu anhum ajma'in. Fasl. Wa 'alaika bi ada'il fara'idi wa ijtinabil ma'arimi wal iktsari minan nawafil. Dan lazimkan olehmu dengan menunaikan fardu-fardu dan menjauhkan segala yang diharamkan dan memperbanyak daripada sunat-sunat. Yang wajib dikerjain, yang haram dijauhin, yang sunat banyak. Fa innaka in fa'alta dzalika mukhlishan liwajhillahil karimi hasalat ala ghayatil qurbi min Allah. Hasalta ala ghayatil qurbi anillah wa khuli'at alaika til'atul mahabbah allati tasiru indaha jami'a harakatika wa sakanatika lillahi wa billahi. Maka sungguhnya engkau, jika engkau perbuat yang demikian itu padahal ikhlas, gitu, karena keridhaan Allah yang Maha Pemurah. Asal ta'ala ghaib, berhasil engkau di atas sehabis-habis kehampiran daripada Allah. Wa quli'at alaika fil'atul mahabbah, dan dipakaikan di atas semua kan pakaian kecintaan. Allati tasiru indaha jami'a harakatika wa sakanatika lillah, yang jadilah di sisinya itu seluruh gerakan-gerakanmu dan diam-diammu itu, ya, bagi Allah, wabillah, dan dengan Allah. Waliya khil'atul wilayah, itu pakaian waliyah, pesalinnya waliyah. Bal khil'atul khilafah, bahkan pesalinnya khilafah, khalifah, itu khalifah. Faqad asyara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi fiha yarwihi an rabbihi anna Allah ta'ala qala ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Dan sungguhnya berisyarat kepadanya oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya pada apa yang ia riwayatkan dia dari Tuhannya Azza wa Jalla, Al-Qudsi, bahwa Allah Ta'ala berfirman, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu alayhi.
tidaklah mendekat kepadaku oleh hambaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai kepadaku dari apa yang aku butuhkan atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa hambaku mendampingkan dirinya kepadaku dengan sunat-sunat. Hatta uhibbahu, sampai aku menyintai dia. Ada Allah tidak. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku sudah menyintai dia, kuntu sama'u allazi yasma'u. Jadilah aku itu pendengarannya yang dia mendengar dengan dia. Wa basarahu allazi yubsiru bihi, dan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan dia. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan jadilah ia tangannya yang dia mengolah dengan tangannya itu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadilah dia kakinya yang dia jalan berjalan dengan kedua kakinya. Wa in sa'alani la utiyanna, wala in sa'altani la utiyanna. Dan demi sungguhnya jika dia minta, ya. Wala in sa'alani, ya. Saya baca. Oh iya, sa'alani. Wala in sa'alani la a'taitu. Jika dia minta kepada aku, niscaya aku berikan dia. La utiyanna. Ya, la utiyanna. Niscaya aku akan memberinya. Wa in ista'adani la u'idannahu. Dan jika dia minta perlindungan kepada aku, niscaya aku lindungi dia. Wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu taraddudi fi qabdi nafsi 'abdil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu wa la budda. Dan tidaklah aku ragu-ragu pada sesuatu yang aku memperbuatnya, kata Allah, seperti keraguanku pada mencabut jiwanya seorang hambaku yang mukmin, yakrahul mauta, yang membenci mati. Orang hamba yang baik tapi membenci mati, belum mau mati dia. Untuk dicabut, Tuhan ragu-ragu untuk menyabutnya. Dia masih pengen hidup. Ya, tapi dia orang baik. Jadi Allah katanya ragu-ragu untuk mencabutnya. Kenapa? Sebabnya orang masih pengen hidup. Wa ana akrahu masa'atahu, dan aku membenci menyakitinya. Allah nggak mau dia sakit. Ya. Tapi wala budda lahu, tidak baginya. Mesti dicabut juga yang pada waktunya. Ya, cuman Allah tuh ragu-ragu. Itu menunjukkan bahwa perhatian Allah itu besar pada orang-orang yang ini. Ya. Tadi kalau jadi mata itu kan. Iya, artinya orang ini dipelihara oleh Allah segala penglihatannya daripada pekerjaan yang haram. Jadi mata Allah artinya melihat yang halal, atau memegang yang halal, tidak memegang yang haram. Mendengar yang halal, tidak mendengar yang haram. Jadi kupingnya kuping Tuhan. Artinya kuping Tuhan, dia tidak dengar melainkan yang diridhoi oleh Tuhan. Tidak dia melihat melainkan yang diridhoi oleh Tuhan. Ridhonya Tuhan. Kakinya itu enggak melangkah pada tempat yang tidak diridhoi Allah. Pandur rahimakallah ila man tawaa alaihi hadzal haditsul qudsi min al-asrar wal ma'arif. Maka tirik olehmu rahimakallah kepada apa yang terbungkus di atasnya, ya, yang melipat atasnya oleh ini hadis al-qudsi daripada rahasia-rahasia dan ma'rifat-ma'rifat. Wa ta'amma ma'a ilaihi min ad-daqaiq wal lataif. Dan pikirkan olehmu barang yang mengisyaratkan oleh hadis ini, ya, kepadanya daripada ad-daqaiq, suatu masalah-masalah yang halus-halus, wal lataif, dan yang indah-indah. Wa ma wasala hadzal 'abdul muwaffaq ila hadhihi al-martabati al-'azimati allati sara fiha ma yuhibbu mahbuban lillah wa ma yakrahu makruhan indallah illa bi ada'i ma faratuhu alayhi wal iktsari minan nawafili ibtigha' az-zulfa ladaihi. Dan tidak sampai oleh ini hamba yang diberi taufik itu kepada ini martabat yang besar, yang jadilah padanya apa yang ia menyintai itu disukai oleh Allah, apa yang dia suka disukai oleh Allah. Wa ma yakrahu makruhan indallah, apa yang dia membencinya itu dibenci di sisi Allah. Itu tidak sampainya maqam illa bi ada'i, melainkan dengan menunaikan maftaradahu alaih, menunaikan dengan apa yang Allah tentukan di atasnya, yang wajib-wajib itu ini. Wal iktsari minan nawafil, dan memperbanyak daripada pekerjaan-pekerjaan sunnah. Ibtigha' az-zulfa ladaihi, karena menuntut dekat hampir kepadanya. Fasibahu in kanat laka
himmatun fil wusuli ila maratibil kamal wa ragbatun fi bulughil darajatir rijal faqad wadaha lakat tariqu wa badalaka syu'a'ul tahqiq. Maka perlombaan jikalau adalah bagimu himmah di dalam sampai kepada martabat-martabat sempurna dan ada kegemaran di dalam sampai kepada derajat-derajat rijal laki-laki, faqad wadaha lakat tariqu, sungguhnya sudah nyata bagimu oleh perjalanan, wa badalaka syu'a'ul tahqiq, sudah nyata bagimu cahaya tahqiq. Ya. Wa'lam anna Allah qad ja'ala bi fadlihi wa rahmatihi fin nawafili jabranan lima yaqa'u minal khalali fil faraid. Dan ketahuilah olehmu bahwa Allah Ta'ala sungguhnya menjadikan dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya pada sunat-sunat itu ada penambal. Penambal lima yaqa'u minal khalali fil faraid, bagi apa yang terjadi daripada kecederaan dalam fardu-fardu. Kalau fardu kita ada yang cedera kurang ditambal dengan sunat-sunat. Walakin la yujbaru qararul fardhati illa binaqlin min nawmiha. Tapi tidak ditambah kecederaannya, ya. Fardu kecuali dengan menukilkan daripada macamnya. As-salati bisalati, sembahyang dengan sembahyang, ya. Wal qiyam bisyam, puasa dengan puasa. Wal fardu wal aslu, fardu itu yang pokok kan. Wan naflu tabi'un lahu, kalau nafal itu sunat yang mengikut bagi fardu. Walladzi yu'addil fara'idha wa yajtanibal maharima wa la yantaqilu ahsanu halan mimman yata'atal nawafila wa yaqa'u fi a'mali ba'dil fara'id. Hikmah. Ya. Walladzi yu'addil fara'idha, orang yang menunaikan fardu-fardu, wa yajtanibul maharima, dan menjauhkan segala yang diharamkan, wala yantaqilu, dan tidak pindah ya, wala yatanafal, tidak melakukan sunat ya. Orang yang menunaikan fardu menjauhkan haram tapi tidak menjalankan sunat, wala yatanafal, ini katanya ahsanu halan mimman yata'atan nawafila wa yaqa'u fi ihmali ba'dil faraid. Ini orang begini lebih bagus halnya daripada orang yang melakukan sunat-sunat tapi dia jatuh dalam menghampakan sebagian fardu-fardu. Banyak fardunya yang apa ini, yang cedera, sunat jadi banyakin dia. Nah, dia bagusan fardunya yang sempurna walaupun dia akan dia sunat. Ya. Fa iyyaka an tu'rida an shay'in minal fara'idi ikhtilalan bi shay'in minan nawafil. Maka jauhkan olehmu, iya bagaimana? Ihdar, hati-hati kan, jauhkan. Antu oleh ta'an syai'in, bahwa engkau berpaling dari sesuatu. Benar para ini, dari fardu-fardu banyak yang dia tinggalkan. Istiqalan bisyai'in minan nawafil, karena sibuk dengan sesuatu daripada sunat-sunat. Salah itu. Yang fardu banyak yang masih ditinggal, sunat yang terjadi. Pada kamu bitarkil fardhati, maka engkau berdosa itu dengan meninggalkan fardu-fardu tadi, jadi berdosa. Ya menjadi kata. Wala yataqabbalallahu minkan nafilata, Allah enggak terima daripada sunat itu. Yang fardu belum beres. Wa yaqa'u fi dzalika man yastaghilu bi tahsilil ilmi alladhi huwa fi haqqihi fadilatan. Dan terjadi pada yang demikian itu orang yang sibuk dengan menghasilkan ilmu yang dia itu pada haknya itu satu fadilah. Wa yatrukul istighala bi tahsili ma huwa alaihi, dan dia meninggalkan kesibukan dengan menghasilkan sesuatu yang dia itu di atasnya minal ilmi, dari pengetahuan. Fadilatan tadzahiri, fardu pada yang zahirnya. Aw batinahu, aw batini ya batinnya. Ya. Jadi jatuh pada yang demikian itu orang yang sibuk dengan menghasilkan ilmu yang dia itu dalam haknya suatu fadilah aja, tapi meninggalkan sibuk dengan menghasilkan barang yang dia wajib atasnya daripada ilmu. Belajar tapi nggak sholat. Nggak sholat atau dipelajarin ilmu yang fardu kifayah sebelum fardu ain. Nah, ya. Atau batinnya pada zahirnya atau batinnya. Paman yaqudu anil kasbi ma'al maqdirati alaihi istighalan binawafil ibadat. Dan orang yang duduk daripada usaha, nggak mau usaha,
serta mampu atasnya. Nah, dia istiqalan binawafil ibadah. Dia sibuk dengan sunat-sunat ibadah saja. Anak bininya kelaparan di rumahnya. Dia sembahyang, dia ngusir baca Quran aja. Nah itu juga salah itu. Ya. Jadi istiqalan binawafil ibadah. Wa yatruku yalahu yatakaffafuna nas, dan dia tinggalkan tanggungannya itu menadah tangan kepada manusia. Artinya dibiarkan tidak minta orang. Dia asal ibadat aja sendiri. Dia tidak wahana itu. Iya, itu artinya dia kesalahannya. Fakis ala hatain surataini ma adahuma mimma bimanahuma. Maka kiaskan olehmu atas ini dua surah, barang yang selain daripada keduanya, daripada apa-apa yang ada di dalam makna keduanya. Yang sama ini kiaskan. Yang orang sudah mendahulukan seperti masih banyak qadha, yang sunat, salah. Kalau dulu yang wajib, sunat sih nanti kalau selesai baru. Ya bisa. Wa'alam annaka la tasilu ila al-qiyami bimtithali ma faradallahu 'alaika min ta'atihi wa ijtinabi ma harramallahu 'alaika min ma'siyatihi wa ila al-'amali bima syuri'a laka min an-nawafili allati tuqarribuka ilaihi zulfa illa bil ilmi. Dan ketahui olehmu bahwa engkau tidak sampai kepada mendirikan dengan menjunjung apa yang Allah tentukan, ya, atasmu daripada mentaatinya, dan menjauhkan apa yang Allah haramkan atasmu daripada mendurhakainya. Wa ilal amali, ya, dan kepada amal bima syuri'a laka minan nawafil, dengan apa yang disyariatkan bagimu daripada sunat-sunat allati tuqarribuka ilaihi zulfa, yang akan mendekatkan engkau pada Allah padahal hampir dekat. Itu nggak bisa hasil, semua itu nggak sampai illa bil ilmi, kecuali dengan mesti ada ilmunya, bukan begitu aja, ya. Fa'alaika bi talabihi, maka lazimkan olehmu dengan menuntut ilmunya itu. Faqala alaihi salatu wassalamu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah fardu di atas setiap orang Islam. Wabil ilmi ta'rifu kaunal wajibi wajiban, wal manduba manduban, wal muharrama muharraman. Dan dengan ilmu engkau tahu keadaan yang wajib itu wajib, yang disunatkan itu ya disunatkan, dan yang diharamkan itu diharamkan. Itu dengan ilmu tahunya. Wa ta'rifu kaifa tu'addil wajibat, dan engkau mengetahui bagaimana caranya engkau menunaikan yang wajib. Wa taf'alal manduba, dan engkau lakukan yang sunat-sunat. Fatarukul muharramah, dan engkau tinggalkan yang diharamkan. Fa idza la budda laka minal ilmi, maka tiba-tiba tidaklah ada, tidak bagimu daripada ilmu, belajar mesti jadi, ya. Tidak. Wala ghina laka anhu, dan tidak terkaya bagimu daripadanya. Wa alaihi wa alal amali bihi madaru sa'adatika fid dunya wal akhirah. Dan di atasnya lah, dan di atas amal dia itu adalah madaru sa'adatika, tempat peredarnya keberuntunganmu di dunia wal akhirah, baik keberuntungan di dunia ataupun di akhirat. Wa alam anna man abadallaha bi ghairi ilmin fa inna ad-darara fa'ida alaihi bisababi ibadatihi hatta minan nafil hasili lahu biha. Dan ketahui olehmu bahwa barang siapa yang menyembah Allah tanpa ilmu, ya, karena dararul itu adalah kemudaratan itu kembali atas dirinya. Bisababi ibadatihi aktsara minan nafil hasil lahu. Sebab ibadahnya lebih banyak daripada kemanfaatan yang hasil baginya dengan dia ibadah. Wakam min abidin qad ad'aba nafsahu bil ibadati wa huwa ma'a dzalika musirrun ala ma'siyatin yara annaha ta'atun aw annaha ghairu ma'siyatin. Dan ketahui olehmu bahwa orang yang menyembah Allah tanpa ilmu adalah kemudaratan itu kembali
Tadi ada sama dia. Wa kam min abidin. Dan berapa banyak daripada orang yang menyembah Allah qad at'aba nafsahu, sungguhnya dia sudah membuat capek dirinya. Ya, bikin penat dirinya bil ibadah dalam ibadah. Wa huwa ma'adzalika musirrun ala maksiatih. Padahal dia di atas yang demikian itu masih mengekalkan di atas maksiat. Yara annaha ta'atun, dia pandang bahwasanya itu taat. Atau annaha ghairu maksiatin, dan disangkanya itu bukan maksiat. Banyak orang yang begitu. Wa qad haka Syekhul Arif billah Muhammad bin Arabi fi babil wasaya min al-futuhati an rajulin min ahli al-Maghrib annahu kana katsiran ijtihad bil ibadah. Wa annahu ishtara atana wa lam yastamil. Dan sungguhnya menghikayatkan oleh Syekh Arif billah Muhammad bin Arabi di dalam bab wasiat-wasiat daripada kitab Futuhatnya tentang seorang laki-laki daripada ahli Maghrib, orang dari Afrika ini, laki-laki. Annahu kana katsiran ijtihad dan ibadah. Bahwasanya orang itu adalah yang banyak ijtihadnya dalam masalah ibadah. Wa annahu ishtara atanan wa lam yastamilha fi syai'in. Dan dia membeli seekor keledai perempuan, atan, ya. Dibeli keledai perempuan. Walam yastamilha, ada pakai kerjaan fi syai'in pada suatu. Ya, ibadah saja. Sampai itu dibeli keledai taruh di rumahnya. Enggak ada pakai kerja. Fasa'alahu insanun an sababi imsakin. Maka menanya akan dia orang tentang sebab dia tahan untuk keledai. Kenapa sih keledainya dari dulu kerja enggak? Qala ma umsikuha illa liuhsina biha fa'ti. Tidak aku menahannya, melainkan aku untuk menjaga, membentengi dengan dia akan pergiku, kemaluanku. Dia bilang, saya nggak mau melakukan zina, saya nggak punya bini, ibadat. Kalau saya pengen begitu, sama keledai aja saya kerjain. Karena dia ibadat, nggak berilmu. Dia kira boleh itu gitu. Dia pikir keledai dia kerjain, orang lain nggak perlu tahu apa. Ya, kayak anak angon tuh kan, kerjain kebo aing. Tanah boleh bilang ke kebo kerjain kebo ini mah kebo orang. Itu karena dia nggak tahu ilmu kan. Dia kira boleh itu kerjaan gitu. Dia kira berzina aja sama orang nggak boleh. Kalau binatang masih boleh binatang ini. Nah jadi dia ibadatnya kuat, nggak tahu main perempuan, dulu jaga, nggak tahu ada penampung di rumahnya sekali deh. Nah dia bilang tuh, ma'am saktuha illa liuhsina biha fati. Tidak saya menahan dia, melainkan untuk membentengi dengan dia itu akan pergi saya. Wa kana la ya'lamu tahrima ihyanil bahaim. Dia enggak tahu keharaman mendatangkan binatang. Dia kira binatang boleh. Dan dia punya, dia beli. Dagingnya boleh dimakan, bukan gitu ya. Kalau ayam. Nah, yang lain-lain juga boleh dimanfaatkan gitu. Pikiran dia. Karena enggak ngaji dia. Nah, ini bahayanya orang ibadat enggak ngaji. Falamma rafahu bi tahrimi asyaqa wa baka. Maka tatkala dia tahu ya dengan keharamannya, dia ngeri, dia nangis bukaan jadikan nangis kata karena dia baru tahu. Dia kerjain lagi dia memang nggak tahu. Intahatil hikayat. Di mana selesai dari hikayat dengan maknanya. Jadi ada cerita begitu memang kejadian itu. Artinya orang sufi yang ahli ibadat tapi nggak tahu ilmu. Nah, dia pelihara dirinya dengan mendatangkan binatang. Dia kira mendatangkan binatang boleh. Wal ilmu wajibu ala kulli muslimin huwa ay ya'lama wujuba jami'il faraidhi allati faradahunna Allahu alaih. Dan ilmu yang wajib pada setiap muslim yaitu dia tahu kewajiban semua yang fardu, yang memfardukan akan dia oleh Allah atasnya. Wa tahrima jami'il muharramat, dan mengharamkan semua yang diharamkan allati haramahunna Allahu alaih, yang mengharamkan akan semuanya itu oleh Allah atasnya. Mesti tahu. Yang perlu mesti tahu, yang haram tidak mesti tahu. Wa alaika bi kaifiyati fi'li syai'il wajibi, dan lazimkan olehmu ya, dengan kaifiyat atau cara memperbuat sesuatu yang wajib. Bagaimana itu cara untuk melakukan sesuatu yang wajib? Fala yajibu illa inda iradati mubasyaratihi. Ya. Maka tidak wajib
mengetahuinya itu terkait dia tadi, kecuali waktu mau melakukannya mubasyarah. Waktu mau menyertai pekerjaan itu baru wajib. Kalau belum wajib. Jadi kita mau sembahyang, kan udah mendesak waktu sholat, udah mesti tahu saya belum sholat. Puasa bulan Ramadan masih lama, baru Syawal, masih belum ketemu Ramadan lagi. Masih boleh nggak belajar dulu nggak apa-apa. Jadi kalau udah dekat Ramadan udah mau, itu masih tahu hukum puasa. Nggak mau pergi haji nggak apa, nggak perlu cuma haji nggak apa. Kalau udah menyetor udah siap ya, masih belajar nasiknya. Jadi itu ilmunya dilakukan waktu mubasyarah, waktu mau melakukan itu kewajiban dilakukan. Ini afdhalul ilmi ilmu al, afdhalul amal fiqhul al. Afdhalul ilmi ilmu al, afdhalul ilmu ilmu yang kini diperlukan, yang sekarang diperlukan. Jadi orang yang satu belajar kitab zakat, memang ada punya duit kalau zakat nggak apa-apa terus. Tapi kalau orang yang banyak duitnya, nah dia bisa belajar antara zakat. Ya, itu maknanya kalau ayat jibul